Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 9 Februari 2022 dalam pekan biasa kelima tahun C. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Reni Wayong, Mazmur dilantunkan oleh Frederick Suciadi, dan renungan ditulis oleh Innocentius Henry. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja, bab 10, ayat 1 sampai dengan 9. Pada suatu ketika, Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, berhubung dengan nama Tuhan. Maka datanglah ia hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala apa yang ada dalam hatinya kepada Salomo. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, dan cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayan melayani dan berpakaian, minumannya, dan kurban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya akan perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan, Allahmu, yang telah berkenan kepadaku sedemikian, hingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Mulut orang benar menuturkan hikmat. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah padanya, maka ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan menampilkan hakmu seperti siang. Mulut orang benar menuturkan hikmat.
benar menuturkan kebijaksanaan, dan lidahnya mengatakan kebenaran. Taurat Allah ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidaklah goyah. Mulut orang benar menuturkan hikmat. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Mulut orang benar menuturkan hikmat. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 7, ayat 14 sampai dengan 23. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu, Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu,
iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Hikmat dan kekudusan dari hati yang murni. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Beberapa kali saya menyaksikan sendiri sedikit keributan atau salah pengertian pada saat umat keluar dari lahan parkir gereja, hanya gegara ingin saling mendahului. Dalam kehidupan sehari-hari, saya sendiri kadang merasakan kekesalan apabila ada pengemudi yang menyetir sembarangan. Rasanya ingin mengejar dia dan memarahinya. Peringatan dan perumpamaan yang diberikan Yesus hari ini tentang apa yang keluar dari hati kita yang menajiskan tindakan kita adalah sungguh tepat sekali. Dengan mengambil perumpamaan tentang makanan yang halal dan haram, Tuhan Yesus ingin mengajak kita untuk tidak terjebak kepada prinsip yang dangkal, tetapi lebih melihat perbuatan yang dimunculkan dari kehendak bebas kita untuk bertindak. Mengutip Santo Thomas Aquinas, manusia mempunyai kehendak bebas untuk bertindak ataupun tidak bertindak, dan kehendak bebas yang baik tidak untuk digunakan untuk berbuat jahat atau menentukan tujuan akhir yang tidak baik. Bercermin kepada kegaguman Ratu Sheba akan Salomo yang memiliki hikmat yang luar biasa, sehingga dia memutuskan untuk mengunjungi Salomo sendiri. Dia takjub dengan segala jawaban bijak yang dilontarkan Salomo, dan juga melihat dengan mata kepala sendiri rumah Allah yang didirikan Salomo dan segala pelayanan yang dia terima, sehingga akhirnya dia mempersembahkan hadiah-hadiah yang dibawanya. Hikmat yang dimintakan Salomo kepada Allah telah dikaruniakan kepada Salomo dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Allah dan menyejahterakan rakyat Israel. Adakah yang jauh lebih besar dari Salomo? Tentu, dengan cepat dan tepat kita pasti akan menjawab, ada. Dialah Yesus Kristus, seperti yang Yesus sendiri katakan di Lukas bab 11 ayat 31 atau di Matius bab 12 ayat 42, bahwa sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih besar dari Salomo. Kita telah menerima kasih Yesus secara penuh melalui penebusannya di kayu salib atas dosa-dosa kita, sehingga hubungan kita dengan Allah menjadi tersambung kembali. Tidaklah berlebihan kita mempersembahkan hidup kita kepadanya dengan berbuat kasih kepada sesama dan alam ciptaannya. Yesus tidak meminta persembahan emas dan batu permata. Marilah berdoa. Allah yang Maha Baik, bukalah mata hati kami untuk selalu berbuat kasih dan kebaikan seturut kehendak-Mu. Jauhkanlah kami dari segala rasa tidak bersyukur
karena sejatinya semua yang ada pada kami adalah anugerah-Mu. Amin.